Ini emang agak panjang tapi nggak apa-apa ya? Oh ya, Ya, soalnya gue mau masukin fun fact lucu nih. boleh, silakan. Agak tidak Belum direncanakan. ada Apa? yang Ya. ngebahas Mm-mm. enjoy itu artinya apa dari sekian banyak lagu. Mm-mm. Semuanya yang paling sangat amat lu suka yang mana? Gue dengerin itu enak banget Kak. Itu enak Sambil jalan terus lihat kanan kiri, ih gila suara Sumpah. drumnya. Oke guys, kali ini Namu ngundang seseorang artis yang lumayan bikin gue dari dulu tuh selalu memandang YouTube setiap hari lah. Pokoknya kalau ada namanya dia di YouTube tayang, itu gue selalu benar-benar kayak, wah, gue klik, gue tonton sampai habis. Kali ini gue mau kenalin kalian semua, siapa lagi kalau bukan Gloria Jessica. Jujur dia yang bawain acara, gue yang deg-degan. Aduh, Halo kakak sayang. stop you nak, jangan kayak gitu. Demi Allah, Iya. gue overthinking banget dari semalam. Mm-mm. Padahal gue tuh semalam kayak ya udahlah main game, distraksinya ya udah gue main game. Tapi gue tuh nggak, pas berangkat kayak ngomong apa ya, nggak pernah. Kita kalau ketemu juga kayak lo di mana, gue di mana. Lo dengan laptop lo. Iya, gue udah laptop gue, lo udah nyanyi Saya sana. dengan perasian Iya, gue. pokoknya mau di tempat acara manapun itu selalu ada social butterfly-nya, dia tuh lebih banyak daripada gue sendiri gitu. Jadi gimana yang kira tahun ini officially sebagai ibu? Iya, nggak kerasa banget kemarin itu tanggal 9 Agustus berarti ya. Ini kan bulan Agustus. 9 Agustus itu nggak kerasa tepat 4 bulan anak gue. Berarti 4 bulan yang lalu gue menjadi ibu. Gimana Dan gue tuh? masih di fase dimana kadang kalau ngeliatin dia, ih gila gue udah jadi ibu ya gitu. Tapi lu pernah gak sih di momen kayak pada saat dia ngelahirin tuh kayak bener-bener langsung, karena kan gue gak sempet datang ke rumah sakit kan pada saat itu. Jadi kayak gue pengen tahu sih sebenarnya lu pada saat dia officially brojol nih, lu tuh pertama kali mandangnya dia tuh apa? Maksudnya kayak memandang dia tuh ada pikiran apa, ada apa Ya, gimana? karena kan gue menanti dia cukup lama nih ya. Anak ini kayak, hey kamu gak keluar-keluar Iya, ya iya, iya. sayang gitu. Jadi waktu itu tuh udah 40 minggu. Gue udah ke dokter, emang dari awal gue udah nanya konsulnya, dok ini bisa normal kan? Karena gue kepengen banget kalau bisa normal, kenapa tidak gitu. Jadi udah tuh nunggu, kok sampai minggu 38, 34 gak ada kontraksi. Gue kira itu kontraksi, tapi kan ada istilahnya kontraksi palsu ya gitu. Di prank. Di prank gitu. Dan emang nggak, kontraksinya pun nggak yang hebat, kayak mulus biasa aja. Nah itu juga gue kan namanya baru pertama kali hamil ya. Jadi gue belum pernah ngelahirin, belum pernah ngerasain kontraksi itu kayak apa. Sementara susah bedain ya antara mulus-mulus sorry ke belakang atau ya atau mau kontraksi beneran. Jadi gue nggak bisa bedain. Pokoknya gue tungguin sampai 40 minggu. Dokternya juga bilang, ini kalau sampai 4 kita cek dulu deh detak jantungnya, kalau misalnya aman kayak kamu udah harus induksi kalau kamu mau gitu. Induksi tuh means? Induksi itu jadi kayak dimasukkan obat untuk dia menciptakan kontraksi gitu ya. Gitu. Terus meskipun masih ada yang pro cons juga sih sebenarnya tentang hal itu. Cuman ya gue tahu dokter gue percaya sama dokter gue, nggak mungkin aman. Kan dicek juga kondisinya gue, kondisi si bayinya sendiri di dalam kandungan. Ternyata detak jantungnya aman, masuklah induksi ya kan. Jadi normal, masih berusaha pengennya normal tapi lewat induksi gitu. Udah induksi nih, pertama sempet tuh bermasalah. Jadi tiba-tiba mungkin kan reaksi bayi itu terhadap obatnya juga beda-beda. Jadi waktu itu gue sempatlah ada ketegangan di mana pas banget juga keluarga lagi lengkap nih di ruangan. Jadi tegangnya ekstra. Lo ngerasa tegangnya gara-gara diliatin? Iya, tegangnya itu nambah. Kayak pada akhirnya sempet tuh dia detak jantungnya agak kurang stabil. Gitu. Tapi gue tetap harus tenang kan. Tenang. Ya udah, akhirnya obat itu yang itu di stop. Tadinya kan pil gitu. Habis itu akhirnya bukan pil diminum ya, tapi tau lah gitu. Nah terus udah gitu akhirnya beralih ke infus, karena kalau misalnya amit-amit nih bayinya juga reaksinya kurang bagus,
sama obatnya kan kalau infus bisa langsung di stop. Iya. Iya kan. Kalau ini? Jadi ya kalau yang ini nggak bisa dong. Oke. Makanya udah deh cukup 1, harusnya masih ada jatah 2 lagi, 2 pil lagi gitu. Tapi udah kita stop, kita ganti aja infus. Nah dari kalau gue lupa deh kalau nggak salah 2 malam apa? Stuck cuman pembukaan 1. Gitu. Udah 2 malam? Udah 2 malam. Lu udah ngelakuin udah beberapa patternnya udah mau emang udah dipancing, udah ini tapi belum terlalu ngerasa mulus-mulus. Emang batu ya Iya. riasnya. Ini emang agak panjang tapi nggak apa-apa ya. Oh iya. Soalnya gue mau masukin fun fact lucu nih. Boleh. Silakan. Panggung untukmu. Jadi kan gue nggak tahu namanya. Sekali lagi ya pemirsa ya. Untuk pemirsa Namu ya. Ini pengalaman pertama. Oke. Jadi gue nggak bisa bedain mana mules. Iya. Oke. Ya. Jadi tiba-tiba nih karena induksi agak bebas dong kayak masuk check-in aja gitu, check-in ke rumah sakit. Oke. Jadilah kita pas mau berangkat gue sama suami gue, ntar dulu deh. Ini kan kita pulang nanti udah bawa bayi nih. Ya udah kita bersih-bersih dulu kali ya. Rencananya tuh udah pagi. Mertua gue udah ready nih jam 8 pagi. Kebayang. Tiba-tiba bentar Bi, kita belum ganti spray, kamar mandi juga kita belum sikat. Udah kita sikat dulu. Jadilah jeng siang. Iya. Udah lapar dong, mertua gue lapar, suami gue tahu sendiri kalau belum keisi perutnya cranky. Jadilah kita jalan menuju ke rumah sakit. Beli sendal dulu kali ya, sendal gue licin, sendal jepit. Aduh, oke. Nah, seperti biasa. Jalan kita nih ya ke Sunter Mall. Dan nih, jalan, tiba-tiba makan kali ya. Makan apa ya? Makanlah ada satu restoran yang all you can eat ya. Oke. Tapi kan gue mikir gak mungkin dong saya all you can eat, ya kan orang mau induksi ya, mau lahiran. Sudahlah, aku ini aja tapi ala carte-nya kamu terserah kalau mau all you can eat gitu. Sampai situ lihat harganya, rugi dong. Iya dong. Rugi dong kalau lihat kayak rugi dong. Akhirnya kayak udahlah sekalian aja, kata mertua gue juga. Udah enggak apa-apa, sekalian aja ala carte. Apa all you can eat. Jadilah kita all you can eat ya. Banyak. Jelas. Perut gue segitu. Jelas. Mbak-mbaknya sampai udah ketawa, udah enggak tambah lagi karena saya udah harus masuk rumah sakit ini. Oke. Nah, akhirnya sore lah gue kesana. Jadi dong dapat obat itu bolak-balik dong, bidannya kan nanya pasti gitu. Suster bidannya nanya, Bu, udah kerasa kontraksinya? Terus gue mikir-mikir kan, ada sih nih, ada gitu kontraksinya. Oh oke. Nanti ke laporan aja ya. Udah. Tapi gue ke belakang. Ke belakang? Oke. Ya. Udah, 1. Terus udah gue balik lagi. Oh bukan berarti. Terus susternya lagi nanya, ada perasaan gak? Ada lagi. Oh ini udah mulai kali ya. Oke. Ternyata enggak. Jadi seharian itu saking gue makannya banyak. Jadi yang gue rasakan bukan kontraksi ternyata, tapi memang mulus. Iya, memang mulus karena kebanyakan makan. Itu siang ke sore. Iya. Jadi saya saranin buat ibu-ibu di rumah ya yang lagi mengandung besar gitu, jangan all you can eat sebelum ini ya, sebelum mau induksi ya. Jadi benar-benar gak bisa bedain tuh mana beneran. Iya, karena mirip. Gue sih, tapi pas ending dia memang benar-benar akhirnya finally mulusnya itu lu benar-benar gak bisa. Nah, yang mulus itu ketika yang udah masuk cairan yang obat yang dari infus. Itu gue kira gue udah pembukaan berapa? Cuma 1. Itulah kenapa akhirnya lanjut lagi nih. Tadi intermezzo paling banget tuh ya. Sunter Mall. Iya gak apa-apa ya, jadi apa namanya gue bawel banget. Gak apa-apa ya. It's your time. Maaf ya pemirsa Namu gitu. Jadi apa namanya akhirnya dari situlah dokter bilang, ini Bu kalau misalnya pembukaan 1 cuman di pembukaan 1 udah masuk 1 bag, memang masih ada 2 bag infus lagi, cuman kayaknya terlalu jauh ya antara pembukaan 1 ke sekian tuh, yang nomornya sampai berapa tuh kan? 8. Pembukaan berapa sih? Pembukaan 10 ya. Udah sana jauh banget kan. Jadi itu ada kemungkinan 80% gagal induksi, 20% berhasil induksi. Nah, terus gue bilang ya, yang punya pendidikan kan dokter ya, saya balikin aja dok, amannya aja, karena gue juga punya feeling kan ibaratnya ini udah 40 minggu. Kan kalau bahaya juga kan. Ibaratnya ketuban semakin dikit, takutnya juga semakin keruh. Jadi ya udah deh nggak apa-apa dok. Ya udah kalau misalnya ini saya jadwalin hari ini juga untuk sesar akhirnya. Jadilah gue diperiksa tuh dari pagi-pagi jam 7, masuklah ruang operasi jam 10-11, doi lahir. Malam ya?
Ya, nah yang reaksi pertama gue balik ke pertanyaannya nih ya. Akhirnya emang soal gitu kita. Nggak apa-apa. Gitu, yang gue rasakan bukan pertama kali ketemu, tapi pertama kali denger dia. Oh, suaranya kedengeran. Karena kan kita Karena kayak ditutup. Iya, ketutup itu kan. Tapi kan masih sadar. Ya. Sadar gue begini kan. Gitu kan. Udah terlentang gini terus tiba-tiba begitu denger kan gue Bian tuh ada. Sampai gue ada dibolehin masuk ngerekam, jadi gue lihat rekamannya. Oh iya. Bener-bener dia ini nggak lama, jadi belum sempet ditepuk untuk dia nangis. Dia nyanyi nggak? Dia sudah, enggak dong. Kirain bawa gitar. Karena dia ngelawak ya. Dia agak agak interview dokternya di ruangan kayak. Oh ini sering berarti. Wah sering tiap hari kalian ya kayak gini ya gitu. Oh. Lagi ngesesarin lu dokternya di interview sama Bian. Iya. Oh agak lain. Ya betul. Ya itu Bian ya. Lagi. Oh tiba-tiba cerita ini sunat di ruang itu. Gue juga agak nggak paham. Mungkin ya kalau pemirsa tamu tahu lihat Instagram saya pasti nggak heran sih. Emang suami saya tuh rada-rada ya, apalagi waktu rambutnya segini panjangnya. Terus sekarang kan udah ganteng loh rambutnya. Ya lumayan lah. Udah gitu, jadi begitu gue denger nangisan dia tuh langsung dus, gue kayak ya ampun. Akhirnya ya karena kan kita di dalam perut ngebayangin secara visual ya paling dari USG. Iya udah ya gitu. Kayak apa sih gitu? USG enggak tuh? USG. ya. Kayak seperti apa tuh nggak terlalu jelas banget kan. Jadi begitu dia keluar dan suaranya kan kita nggak pernah denger. Yang kita denger cuma detak jantung. Iya. Jadi begitu dia nangis dengan lantangnya, itu gue berharu, terus akhirnya gue baru sadar kayak oh mungkin ini kali ya dikasih jalannya supaya gue bisa ngerasain apa yang mama gue rasain waktu lahirin gue. Sayang. Satu-satunya yang lahir sesar kan. Oh iya ya. Nyokap iya. Karena waktu itu nyokap tapi nyokap udah umur lama ya. Iya. Gitu. Oh iya. Lu anak bontot ya? Ya anak bontot dari 3 ya berarti. Dari 4 dong. Iya dari 4 sorry. Dari 4. 3 abang lah. 3 abang laki-laki lah. Iya benar. 3 abang. 1 perempuan saya. Iya benar. Jadi tapi terakhir nyokap berarti sesar karena emang udah kepaut umur ya. Iya. Tapi 3 abang. Pada saat lahiran ketiga abang lu tuh datang nggak? Nggak datang lah. Semuanya tuh lengkap. Datang. Ekspektasinya mereka tuh tentang bayi sebelum mungkin sebelum mengetahui tuh ada nggak keinginan abang-abang lu kayak anak cewek? Karena lu anak cewek satu-satunya kan? Iya. Ya berarti kayak pengen cewek dong biar ada cewek lagi. Sih, kalau itu enggak sih. Enggak ya? Enggak. Kalau mereka menantikan aja karena mau cowok mau cewek itu kan kita udah ketahuannya pas 4 bulan ya. Nah, dia cowok dan gue nggak gender reveal jadi gue langsung kasih tahu aja udah gitu. Oh iya. Yang dinantikan intinya kehadiran cucu. Iya, karena ini cucu pertama di keluarga gue nih gitu. Oh, dari keluarga lu cucu pertama ya? Bokap gue umur 77, nyokap gue 72, dapat cucu nih. Gila. Gitu. Wah, penantian lumayan panjang ya. Lumayan panjang banget sih. Mereka tidak muluk-muluk. Iya, yang penting ya udah lah harus ini. Tapi akhirnya gue punya cowok lagi anak pertamanya bukan untung sih, maksudnya kan kadang zaman dulu kan kayak gitu kan ya kayak pokoknya anak pertama harus cowok biar bisa jadi mungkin yang kayak kasarnya kayak gitu. Fun fact, waktu GJ lagi mau ngasih tahu gue dia hamil itu, jadi kita tuh ada kayak kebetulan kita ada kerjaan ya kalau nggak salah ya. Waktu itu kita mau kemana sih? Iya ke The Major ya. Iya ke The Major kan. Iya. Waktu itu kita ada kerjaan lah, terus tiba-tiba kayak ada yang pada teman-teman yang lain tuh pada kode-kode kayak gitu ke gue kayak tuh Kamita apaan sih gitu. Gue kayak orang tua aja deh kayak kenapa ya pas lu jemput gue di pinggir dia ya. Kamita belum tahu apaan. Kamita belum tahu itu KGC. Gue udah panik dong karena mukanya dia pada saat itu pucet banget. Emang maksudnya memang belum rias tapi thank you ya. Iya. Emang gue itu jadi gini kamu. Aku tuh kalau nggak make up ya kayak orang sakit banget tapi gue bisa bedain mana dia bangun tidur, mana dia emang yang kayak ya udah emang belum make up aja gitu. Sama mana dia belum make up dan stres. Iya. Itu juga kan. Iya. Jadi gue kayak ini orang kenapa ya? Terus akhirnya dia tiba-tiba kayak ngasih gue buku gitu, nih baca aja Kak gitu. Gue pikir nih kayak semacam brosur kayak mungkin brosur wedding kali ya, dia mau ngapain gitu. Terus balik kok ada ginian nih, gue bilang terus hamil gue udah teriak-teriakan tuh di situ kan berarti bener. Iya. Ya itu juga kayak
Dia juga kayak nggak tahu Kak, aku pusing gitu. Dia udah mulai panik di situ tuh kayak wah. Iya, karena gue tidak menyadari 2 bulan tuh gue hamil kan pada saat hamil. itu kan. Iya. Kayak karena pada kayak beberapa minggu sebelumnya tuh dia udah jingkrak-jingkrakan, masih kayak karena kan ada acara kan. Iya, pemandu acara lah di eventnya dia. Terus dia kayak lonjian gajah aja yang kurak-kurakan lah jalan ke sana lincah juga gitu lincah jadi akhirnya kayak serius ini kemarin gimana gitu tapi aman kok Kak, aman. Oh ya udah kalau aman jadi ya overprotect tuh gue di situ mulai kayak udah mulai bawel lah kayak ini aman. Kamita sih hamil nggak hamil apalagi. Iya. Jadi kayak udah ini jangan kayak gini, jangan kayak gitu karena gue di situ bener-bener kayak ini boleh nggak kayak gini, ini boleh nggak minum kayak gini, ini boleh nggak, karena gue udah mulai takut kan karena ya nggak tahu ke depannya dia bakalan kayak gimana buat si bayinya. Dan akhirnya karena dia kadang kita selisih pahamnya banyak. Bentar. Kalau ngomongin perzodiakan nih. Doi Aries, saya Cancer. Emang agak. Nah, itu dia. Gitu loh. Jadi ternyata saya dapat anak Aries. Yes, jadi gue ngerasa kayak pas dia tanya due date-nya kapan? Kayaknya Aries deh. Yes, gue teriak yes. Iya, tapi Cancer bisa menenangkan Aries. Oh iya loh. Bener loh. Kekencengan uratnya Aries tuh Cancer bisa. Iya, itu tergantung orang sih. Nggak tahu ya nanti Z kan ya pasti ditenangkan terus. Tapi kan kalau gue belum tahu ya kan. Oke. Lanjut. Oke, setelah jadi ibu nih. Perasaan lu tentang pekerjaan saat ini tuh gimana? Ya walaupun ya kalian semua pada tahu lah ya siapa lagi dia kalau bukan gue. Iya, benar. Karena kan Anda ya, tim saya tuh Anda perwakilannya. Kira-kira gimana? Itu yang gue bingung dari tadi gue kayak nanyain kerjaan tapi gue yang iya, kira-kira gimana? Berarti lebih kayak ayo kita setengah ke nabung aja ya. Iya benar. Jadi kita nih nanti ada boleh lah kalau ada yang mau wedding. Iya, boleh kontak personnya di juga. Kalau ada yang mau weddingan ya siapa yang mau nikah juragan mana? Nyanyi di mana gitu. Gue mau cerita fun fact ya. Jadi DJ tuh apa ya? Kan dulu tuh gue agak skeptis yang namanya Crazy Rich Surabaya. Dulu gue kayak gue nggak percaya. Sampai akhirnya gue megang dia, ngehandle dia untuk pekerjaan. Dia baru cerita, Kak, emang Crazy Rich Surabaya tuh ada. Udahlah, pokoknya kalau weddingan dari Surabaya sikat aja. Terus kayak oh ya udah kalau kayak gitu. Jadi gue di situ kayak oh Crazy Rich tuh bener-bener ada di dunia ini. Ada, iya. Ya kan lu dia tuh paling sering di Surabaya, guys. Iya, dulu ya benar. Kan? Waktu itu sangat-sangat menuai ya. Dan hasil tabungan tuh dari wedding. Iya, wedding Surabaya tuh. Tapi itu shock terapi, Kak. Shock terapi banget. Iya sih. Gue dapet keluar dari The Voice itu, gue dapet ada off air pertama. Itu kita belum kenal tuh. Iya, belum kenal. Off air pertama wedding di Surabaya. Ya apa sih, gue orang Jakarta kalau gue mikirnya wedding kan oh udah nih wedding. Ya udah weddingan aja gitu. Misalnya let's say ya di ballroom, terus ada panggung musiknya, ya kan, orang ngantri salaman, ya dong. Gitu. Gue mikirnya oh gue udah siapin mentalnya ke situ tuh. Tiba-tiba begitu gue masuk, oke, JR ya, JR, masuk nih, udah ada satu ruangan, wih. Fresh flower semua nih, bunga-bunga. Iya. Gue kebayang satu ruangan nih bener-bener isinya bunga semua. 2 kali ruangan ini. Itu belum tempat acara kan. Kayak bahkan buat nerima tamunya di depan. Iya. Ini tuh cuman buat ada kayak altar, bukan altar apa sih? Jalanan gitu doang kan? Cuma satu ruangan sebelum ke ballroom. Iya. Udah gitu. Jadi mungkin biasanya yang ada foto-foto. Iya. Terus gue bahkan di saat itu gak ada foto, jadi bener pure bunga sama untuk orang. Tapi gue kebayang sih, soalnya gue pernah ngeliat foto-foto yang dulu pas di Surabaya tuh kayak gila keren banget sih. Tapi masuk JCC ya kan? Iya. Bukan ibaratnya kayak ukuran JCC. Iya, ukuran gede-gede banget. Masuk. Gue lihat dong, oh gue di mana nih? Soalnya gue kayak agak beda ya. Lebih kayak beyond dari yang di Jakarta sih menurut gue. Ya nggak sih? Di Jakarta mungkin ada juga. Iya, mungkin ada. Tapi cuma gue belum pernah experience itu. Jadi biasanya gue experience itu mungkin entah acara perusahaan
TV. Atau ulang tahun perkawinan. Kadang ada juga tuh bos-bos besar gitu ya. Tapi nanya deh, sekarang lu gimana sama apa sih? Kan lu The Voice ya awalnya kan. Nah, dari lu sebelum ke The Voice itu lu pernah acara-acara lainnya nggak? Kayak misalnya Indonesian Idol dulu kah? Atau X Factor kan ada tuh. Tapi lu pernah yang juga ini nggak? Apa? Indonesian Idol cilik gitu. Dulu Idola Cilik. Ya, Idola Cilik, Indonesian Idol cilik. Ada juga Indonesian Idol Junior. Oh ya, Junior ya? Iya. Oh ya. Enggak. Jadi gue belum pernah ikut kompetisi apapun kecuali kompetisi menyanyi di sekolah ya. Itu pun juga karena disuruh ikut. Karena dulu gue punya gue mempersiapkan mental hati dan pikiran gue dan tenaga gue itu untuk jadi orang di belakang layar malah. Pengen fokusnya entah ke directing. Oke. Oh, sesuai dengan kuliah ya? Iya, jadi benar. Pengennya kayak gitu. Nggak tahu kenapa jadinya lebih ngarah ke sini, dan itu semua bisa dibilang thanks to Instagram juga sih. Mungkin dari Instagram tuh awalnya, karena tim The Voice itu nemuin gue dari Instagram. Oh, jadi lu tuh nggak kayak daftar atau seleksi gitu ya? Enggak, jadi kayak kadang kan kalau misalnya talent search itu mereka ada lagi nih tim, apalagi kita udah zaman yang Instagram ya, kan? Jadi dia ngeliat dari Instagram. Jadi mereka scouting gitu, ngeliat, terus dia DM waktu itu, "Hai, kami dari tim The Voice Special Han, mau nggak coba ikut tetap audisi? Mau ikut audisi nggak, tapi online audition?" Jadi waktu itu harus upload ke YouTube, YouTube-nya 1 menit, setengah lagu bahasa Indonesia, setengah lagu bahasa Inggris. Terus udah, nanti kalau misalnya memang kamu lolos ya akan dikabarin, kalau enggak ya udah. Ingat nggak tahun berapa itu? 2016 ya? Karena kan kalau pas syutingnya itu akhir tahun. 16. 2016. The Voice. Iya. 2016 ya? 2016, Kak. Udah lama kan. Oh, anjir, lama banget. Udah tua dong. Iya, itu iya, masa muda mana. Set 2016 ya? Udah terbang banget tuh waktu. Gila. 2016. Terus udah akhirnya itu inget gak lagu yang lu pas audisi itu pakai lagu apa? Gue nyanyiin lagunya Jessie Ware yang judulnya apa tuh ya? Iya, bukan nggak ada tuh. Say You Love Me gitu lah pokoknya. Oke. Fall in love. Nah, lagu Indonya? Terus lagu Indonya kalau nggak salah gue nyanyiin lagu yang gue cover di Instagram yang mereka juga nemuin gue waktu itu. Jadi mereka tuh nge-DM gara-gara kayaknya cover gue pakai gitar lele nyanyiin lagu anak kecil yang layang-layang. Oh, rambut masih gondrong itu ya? Ya. Gitu. Jadi gue nyanyiin itulah. Oke. Nah, kalau dari kan lo nyanyiin lagu layang-layang. Jadi dari Instagram itu yang zaman 15 seconds cover. Masih ingat. Dulu kan dari 15. Itu bukan dari YouTube ya, cuy. Kan video kan dulu 15 detik kan. Iya. Jadi gue nguploadnya itu dulu. Terus di repost Indomusikgram. Oh. Terus yang sama Rani RG Joy juga kan sering tuh Indomusikgram gitu. Ya udah. Mereka kayaknya ngeliat itu, terus mereka DM, terus akhirnya gue iyain. Tadinya gue nggak iyain. Di sinilah dimana support system itu berperan besar ya ternyata dalam mengambil langkah hidup. Kira-kira meskipun tetap ujung-ujungnya kan dari kita gitu. Iyain apa enggak, mau dengerin apa enggak. Support systemnya pada saat itu karena tadinya gue anaknya kan terakhir pesimis ya. Pesimis, terus kayak ngapain, nggak usah lah, banyak banget juga kok yang emang pengen jadi penyanyi, talentanya. Bayar. Panas nggak, Mbak? Itu coba bapaknya lagi makan bakso kayak sebelah. Nah udah support system. Tergantung waktu itu support system gue tahu tuh. Terus gitu ikut lah, bilang udahlah ngapain, banyak kok talenta orang satu Indonesia suaranya gila-gila. Lo udah ya karena dengan karakter lo yang pesimis gitu kan. Talentanya juga. Terus akhirnya gue inilah teman gue, ngapain sih, ya udahlah upload aja. Teman gue, keluarga gue, mantan gue nggak cerdas. Itu mau disensor atau enggak ya? Gue bingung lagi. Cut. Ya, padahal nggak apa-apa, santai banget. Ian juga. Terus ya udahlah coba aja, kan nothing tulus. Kalau lolos ya udah, kalau enggak ya udah. Kalau enggak ya lu kan nggak apa-apa juga gitu, nggak segitu ambisnya juga untuk ikut itu. Oke, cobalah.
nggak mantau lagi dong. Udah tiba-tiba berdering ini telepon rumah. Halo, iya. Ya, saya telepon dah. Ya kami dari RCTI gitu, dari RCTI. Ya ini dari tim The Voice, mau ngasih tahu kalau Kak Gloria lolos ya. Siapa yang angkat telepon? Bang Daud. Gue lupa banget tapi tuh hari. Tapi harusnya sih iya. Harusnya orang lain yang angkat terus ngomong ke gue. Bang Yos masih di Bang Yos sudah di rumah sebelah. Oh ya udah. Udah terus abis itu udah gue udah belum ya rumah sebelah? Oh masih di Bogor, abang masih di Bogor. Karena itu gue inget banget soalnya pas lagi karantina, gue jadi izin dulu buat datang ke nikahan abang. Emang? Resepsinya. Oke. Emang selang berapa lama? Udah deh, akhirnya dari situ ikut lolos. Wow, luar biasa. Akhirnya gue datang emang kan jadi suruh datang karena kan itu masih taping tuh blind auditionnya. Jadi dari situ langsung ke blind audition. Lagu ini yang muter-muter kursi. Blind audition tuh Larux ya. Iya. Oke. Blind audition. Aku bukan mainanmu. Iya. I'm not your toy gitu. Aduh jadi malu lagi anjir. Udah dari situ lah. Blind audition terus lolos ke apa? Satu lagi. Kalau dari blind audition terus abis itu battle. Oke. Oh ya yang di Altan Bayu baru abis itu di situ lah ibaratnya yang mungkin menetaskan gue makin jadi akhirnya masuk industri nantinya cikal bakal karena kan gue nggak masuk final tuh ibaratnya gue semifinal karena kan kalau The Voice tuh sekali pulang 4 jadi kayak gue makanya semifinal berdelapan tuh dibilangnya semifinal. 8 orang tuh semifinal. Kalau Indonesian Idol kan kayak 3 atau 4 ya? Ya, karena kan kita sistemnya per coach kan. Jadi satu anak tiap coach itu pasti ada satu anaknya yang pulang. Jadi karena 4 coach ya? Iya. Jadi setiap episode itu pasti ada 4 anak pulang. Berarti berarti Sky Full of Star ya? Iya, di situ. Sky Full of Star. Iya, that's why gue bilang dari situ itu adalah cikal bakal akhirnya dilirik lah sama label. Dan akhirnya masuklah industri musik beneran dengan single perdana yang covernya begini. Kayak ninja. Ya. Covernya itu sebenarnya foto yang bukan foto buat yang putih kan? Yang no edit. No edit kayak terlanjur udah diupload iya lagi udah diupload. Yang gini. Iya. Yang rambutnya gitu kan? Iya. Yang ada anak rambut di sini ya. Tapi bukan style. Emang karena berantakan. Iya. Fun fact-nya adalah guys, jadi tuh kenapa gue bisa jadi di posisi ini sekarang sama Mbak ini. Jadi tuh dulu yang tadi gue bilangin kalau gue tuh dulu seneng banget sama namanya beliau lah di YouTube nih selalu nontonin dia. Apa dulu vlog dulu tapi enggak jujur ya ini kayak gue baru cerita deh kayaknya. Nah coba jadi tuh gue aware sama lu gara-gara lu cover sama Rani yang ini Kecipak-kecipuk. Aduh, kecipak-kecipuk di air bukan? Kiss It Better. Gue pertama kali itu Kiss It Better. Ciumlah lebih baik, bener ya? Kiss It Better ciumlah lebih baik. Ya. Gue kayak agak nge-freeze dulu lagi terus si Kiss It Better itu terus kok gue tahu ya sama si Raninya dulu nih kayak gue kenal. Nah ini siapa? Gloria Jessica ini. Akhirnya gue search siapa nih? Siapa ya gitu. Anak Taeyeon satu ini banget nih gitu kan. Terus adalah nih Sky Full of Star nongol lah tuh kayak itu 2017 2000. Kalau Kiss It Better ya Kiss It gue lupa deh Kiss It Better itu setelah The Voice kan setahu gue. Iya kayaknya setelah The Voice deh. Jadi pada saat si The Voice gue pokoknya nyari itu terus akhirnya akhirnya tuh ketemu tuh lagu-lagunya GJ yang di YouTube The Voice itu ketemu akhirnya dari situ gue kepoin ternyata orang ini sangat bersahaja kepada fans-fansnya. Dia tuh kayak ngerangkul semuanya. Dia tuh bisa banget kayak kalian lagi pada di mana? Yuk sini gabung. Aku lagi di Taman PS dulu. Dulu tuh Taman PS adalah kalau mau ngeliat Gloria Jessica pasti selalu ada di Taman PS. Selalu ada. Seringnya di situ. Kalau selalu ada aku. Iya juga ya penghuni juga. Pokoknya selalu ada di situ deh. Pokoknya
Akhirnya gue mencobalah ikut nih orang tua ini, karena di situ gue yang paling tua. Orang tua ini datang. Punten, ngomong karena di situ gue yang paling tua. Iya. Penekanan banget. Iya boleh. Iya. Kan, ya karena jujur aja kan. Iya, mau diulang sekali Nggak usah. Oh ya, oke. Jadi pokoknya gue malu tuh di situ. Gue ingat banget tuh di Senop deh kalau nggak salah acara meet and greet pertama. Meet and greet Enjoy atau ya. Jadi RG Enjoy itu adalah singkatan dari Rani Ramadhani, Gloria Jessica Enjoy. Gitu. Itu sebenarnya coba agak tidak belum ada Apa? yang Ya. ngebahas enjoy itu artinya apa? Gak ada kan? Dari dulu masih ngegantung. Enggak, tapi itu Enggak. lebih iya, itu satu enggak, tapi lebih bukan itu Kak yang dibahas. Apa? Jolita kan. Oh iya deh. Iya, Jolita. Lo Ya ketukar nih. Salah deh. Oh iya, Tukar. Jolita. Nggak tukar karena udah iya. tuh. Wah. Iya. Oke. Enggak. Kita muda. Gimana? Kita muda. Always heart. Oke. Jadi gitu guys, pokoknya intinya gue kenal dia tuh awal mulanya dari apa ya, bahasa JKT48-nya wota-wota. Selalu ada dia sampai pada akhirnya gue baru tahu namanya dia ada Gultomnya. Nah, di kantor gue ada namanya juga Gultom. Saudaraan kali ya gitu. Terus tiba-tiba dia ada acara, ada nih cuk-cuk abang-abang pakai kacamata. Lah kok ada Daud ya di situ? Ini siapa ya? Ternyata dia adanya teman kantor gue. Dari situ gue baru sadar. Gue tuh waktu acara sensi. Oh, cubicle ya? Iya kan, gue kira itu gitu. Lu dari cubicle kan pas gue di kubikel Senop, si Daud kan di kubikel Senop kan? Iya. Oh gitu. Gila, gue banyak ingatan mesti di refresh ya. Jelas. Udah jadi ibu-ibu makin brain fog. Bener. Nah dari situ gue kayak, oh lu tuh adenya Daud ya gitu. Tapi gue gak berani ngomong sama Daud. Kayak, adek lu gini, enggak. Tapi anak-anak kubikel tuh bilang, gue nanya, Daud tuh adenya yang Gloria Jessica. Iya itu adenya adenya si Glojes. Orang kita mau pakai dulu tuh apa namanya, visioner, mau pakai lu kan. Iya, maksudnya mau jadi KOL kan. Iya, di situ. Nah gue juga lupa, random banget kenapa akhirnya GJ nelfon gue untuk narik jadi kayak, ayo Kak satu tim gitu. Gue lupa tuh sejujurnya. Gue lupa. Gue kayak random tuh kapan ya? Kayak 2017 2018. Seingat gue 2017 gue udah resmi. Iya, 2017. Satu tim sama lo. Iya, Rati, lo, Abel. Itu kan pas kita syuting di panti asuhan sini ya? Panti Jompo ya? Iya. Ya itu 2017 kan? 2017 ya, I Just Wanna Love You. Iya, I Just Wanna Love You. Itu album ya? Single kedua. Single kedua. Berarti lu sekarang udah ada berapa single ya? Udah ada album dan EP. EP-nya 2 lagu, albumnya berapa lagu sih ya? 8 ya? Ini disclaimer ya guys, sebenarnya gue tahu, cuman kan kalian banyak yang nggak tahu, jadi gue pura-pura nggak tahu aja ya. Iya, dia tahu, guanya lupa. Iya, saking sekarang fokusnya tuh jadi pekerjaan, ibu, rumah tangga. Iya betul. Kan Di Atas Cinta Kamu. Di Atas Cinta Kamu, I Just Wanna Love You. Itu kan single. Luka yang kecil single juga. Single semua basically. Tapi habis itu dirangkum jadi satu album. Ya, jadi Di Atas Cinta Kamu single. I Just Wanna Love You itu single. Luka yang kecil juga keluar sebagai single. Tapi dia rilisnya dalam 1 hari 2 tuh. Sama recycle lagunya Jikusik yang Setia. Luka yang kecil Setia. Kelima itu Hold On. Ganti ini nih. Ganti arah. Genre. Gitu. Emang udah dari situ ya? Ganti arah ya. Oh iya deh. Langsung banting setir. Makanya orang-orang kayak, apa dulu nih gitu. Hold On, abis Hold On, Still Worth Loving. Dulu. Buka mata dulu. Still Worth. Aziz, mau di mobil, sayang. Bosan ya dia. Bosan. I Just Wanna Love You. I Just Wanna Love You. Terus udah gitu, buka mata dulu. Buka mata dulu ya? Enggak. Oh, I Just Wanna Love You sih. I Just Wanna Love You. I Just Wanna Love You kedua kan? Iya, kedua. Kan Di Atas Cinta Kamu, I Just Wanna Love You. Pokoknya Di Atas Cinta Kamu, I Just Wanna Love You, Luka yang kecil sama Setia barengan. Terus Hold On. Still Worth Loving apa Buka Mata Dulu? Buka mata dulu. Terus Still Worth Loving. Baru Nah, ini lagu ke-8 itu Berlalu. Iya, Berlalu. Itu sebagai rilisnya album.
Oke, dari ke-7 single lo yang kemarin ya? Iya dong. Iya. Album. Iya kan? Dirangkum jadi satu kan? Iya, Ya, jadi satu. oke. Lagu barunya adalah Si Berlalu. Si Berlalu. Buat nutup si album itu. Ya Allah. 8 ya cuy. 8. Terus habis itu barulah akhir tuh pandemi kan? Iya. Pandemi ada. Buka Mata ya? Bukan Buka Mata. Apa sih yang satu lagi? Apanya? Fokus, Mita. Still Worth Loving. Itu bukannya pas pandemi ya? Still Worth Loving mau pandemi. Oh iya, musik videonya. Iya, musik video. Karena kan kita Berlalu udah pandemi berarti ya syutingnya? Pandemi tapi setengah-setengah 2021, gue inget banget. Iya, benar. 2021. Benar. Still Worth Loving itu awal pandemi. Kenapa? Karena kita meet and greet-nya online. Ingat gue. Kan kita ada Zoom meeting. Oh, betul. Lupa ya, emang dia ya timnya. Iya, gue inget. Kan? Kayak lebih tahu lu, gue juga lupa. Sebenarnya kalau dilihat kalau kalian lihat di Spotify, itu runtutannya memang singlenya dia tuh dikelompokin jadi satu di album yang apa ya nama albumnya ya? Berlalu itu. Apa nama album? Wah, parah banget nih tim gue nih. Lupa lagi gue. Tim gue. Minta dia udah punya apa album dia apa? Aduh, apa ya albumnya? Apa ya? Harlequin. Oh, Harlequin. Iya bener. Nah, pokoknya kalau misalnya kalian lihat album yang Harlequin itu semuanya tuh ada tuh lagu-lagunya kan di Cinta Kamu. Kelihatan banget genrenya tuh pelan-pelan berubah sampai akhirnya yang terakhir ini setelah rehat selama pandemi dan akhirnya membuat sebuah usaha ya. Terus akhirnya balik lagi nih karena produser yang bikin Hold On, Buka Mata dan juga Berlalu approach lagi dan nanya, "Je, mau nggak? Bu, jalan lagi yuk, musik lagi," gitu. Tadinya gue udah kayak gimana Kak udah ngurusin ini, terus juga gue lagi harus siapin waktu itu nikahan. Iya, bener kayak, buat sama nikahan. Iya, a lot in my head banget, bener-bener terlalu banyak yang harus dipikirin dan tanggung jawabnya juga makin banyak. Tapi gue tanya akhirnya kayak kenapa lo pilih gue lagi di antara gue nanya karena kan maksud gue sekian banyak orang. Iya, sekian banyak orang dan maksud gue udah banyak angkatan baru yang mungkin yang lebih bagus. Iya, lebih secara apa ya? Secara engagement juga lebih tinggi gitu. Terus bilang chemistry J, dia bilang gitu. Kata Kak Joseph Sarif ya nama produsernya. Kadang emang susah sih nyari chemistry gitu tuh, maksudnya. Itu chemistry-nya dan memang iya di ruang rekaman tersebut ya. Gitu. Memang seru banget sih. Tiap kali masuk ke ruang rekaman tegangnya luar biasa. Tapi begitu selesai dan rekamannya ada gitu hasilnya gue dengerin lagi gue langsung kayak gila gue bisa nyanyi kayak gini atau gue bisa bikin lagu kayak gini karena bener-bener beda banget ya. Beda. Karena emang beneran guys, gue kasarannya dari awal sudah mengikuti dia kan ya, dan dia semakin lama semakin kesini tuh genrenya tuh bener-bener wah beda banget. Jadi ada momen nih gue pernah bilang sama Ratih, Ti jangan pernah sampein lagu. Lucu banget, jangannya tadi tiba-tiba megdok. Jangan pernah iya ojo jangan pernah kasih demo ke gue karena gue mau dengerin langsung dari pokoknya pas dia launch gue mau dengerin, karena kalau misalnya gue udah harus dengerin demo yang ada gue tuh nggak ada tergerak buat dengerin aslinya gitu loh. Karena kan padahal itu yang buat naikin streamingnya untuk naik kan. Jadi gue better gue nanti dulu deh nggak apa-apa lo dengerin dulu yang akhirnya yang gue dengerin si What Are We Now yang sama siapa yang namanya dibalik atau Berlalu bukan Q. Produser yang namanya dibalik DJ siapa Kimo iya Kimo Rizky. Oh iya Kimo Rizky namanya dibalik kan ya, itu Q itu bertiga kan. Iya Kimo itu Q jadi Kimo bukan itu Berlalu. Oh itu Berlalu ya. Kimo Iyup sama Kak Widi Malik. Iya, Widi Malik. Itu mereka produser bertiga project. Terus gua let's go lagi. Tiga ini bergabung tuh kayak apa nih gitu bakal jadi apa? Gue yain lahirlah si Berlalu. Tapi dari sekian banyak lagu semuanya yang paling sangat amat lo suka yang mana? Gue nggak pernah nanya lagi, ya nggak sih? Yang amat gue suka. Gue nggak pernah dari nanya. Sisi mana nih? Apapun. Pokoknya bener-bener kayak kalau secara karya ya, secara karya ya What Are We Now lah gue seneng banget karena itu pertama kalinya
kalau gue kerja sama Kak Iyub, itu apa ya, kalau gue produksi sama Kak Iyub, itu demonya dari gue. Dari gue present ke beliau, ke Kak Iyub, terus Kak Iyub kayak, "Je, kirimin materinya, mau bikin." 2023 jadi ya itu gue berarti. seneng karena akarnya tuh dari gue dulu. Iya, gitu. iya. Jadi lagu yang gue iseng-iseng bikin di laptopnya suami, waktu itu belum sah jadi suami ya, dari Bian. Iseng-iseng tuh lagi meeting di juga, lagi siapin mau buka, belum buka kan itu ya, belum. Jadi lagi cuman ini, yang lain lagi pada rehat main Mobile Legend, gue nya Iseng nih. iseng, coba deh, karena gue belum pernah, lo tau gue dong, gapteknya luar biasa, mantap gitu. Jadi gue lagi iseng-iseng, so-soan banget nih, banyak nanya, tapi akhirnya gue bikin, udah, akhirnya jadilah tuh demo yang akhirnya lo dengerin. Juga kan. Nah, terus awalnya gue pas lagi meeting sama Kak Iyub yang dia nanya untuk ngajakin gue belum langsung dengerin tuh karena gue gak pede, Kak. Yang Gitu. di ya berarti, yang What Are We Now ya? Iya. Nah, gue gak pede. Tapi akhirnya begitu udah mau selesai, gue denger ada kata chemistry gitu, udahlah coba aja. Gue kasih denger, Kak, gue ada demo nih. Gitu. Gue kemarin iseng-iseng bikin gitu di Logic. Udah dengerin, tapi maaf ya jelek, namanya juga gue gaptek banget, Kak. Terus udah tiba-tiba begitu dia pulang, dia chat lagi, "Jess, kirimin." Mungkin dia berarti puterin, dia dengerin di jalan kan. Kirimin, gue udah kebayang nih bikin ininya gimana. Wah, asik tuh. Gitu, lahirlah begitu dia kirim. Gue ingat banget, gue lagi di Bandung, lagi ngopi, terus gue tiba-tiba dengerin, terus gue langsung kayak, wah gila sih, emang Joseph Sarif ini ngeri banget sih. What Are We Now tuh 2023 kan ya, cuy? 2023 yes? 2023 kan? 2022 apa 2023? Gue ingetnya 2023. 2022 gue nikah Desember. Iya. Hah? Oh iya, Deng. Iya. Dia keluarnya 2023. Iya, baru berarti ya. Iya. Baru setahun nih. Iya. Lahir 2000 bulan apa? Si lagu ini. Menetesnya. Pas gue Februari. Gue ulang tahun kan? Ulang tahun sih. Enggak dong. Februari. Sentil ya. Sentil lagi. Sentil nih. Februari. Sentil nih. Showcase-nya aja bulan Juli nih. Oh iya, Deng. Iya. Showcase What Are We Now. Ya kan? Di gantian kita emang kayak gini, saling melengkapi gitu. Karena ingatan kita kadang kayak ikan dori, kadang mantep banget. Iya benar. 2023 tuh ya. Astaga, itu udah tahun lalu. Jadi keluarlah EP What Are We Now, sama ada namanya Curiosities. Itu juga gue suka. Jadi susah sih sebenarnya, banyak. Sebenarnya yang lagu Curiosities Curiosities itu gue paling suka sih. Ya. Nah, itu tapi lu sadar nggak gue pernah posting bagian verse-nya di Instagram. Jadi waktu itu pas lagi pandemi, gue bikin lah itu In Silence, pakai gitaran doang di kamar waktu pandemi. Terus gue upload. Nah, begitu gue lagi ngerjain, kan ini musiknya dulu nih dari Kak Iyub, baru gue suruh masuk lirik sama notasi. Pas gue dengerin mau nyari bagian verse-nya, pakai lagu yang itu. Kayaknya kok kayak masuk ya gitu. Terus gue tes, "Kak, aku pernah bikin notasi sama lirik kayak gini, gimana menurut kakak?" gitu. Kira gue coba nyanyiin, masuk, sikat. Tapi Curiosity tuh gitu. Beyond sih. Buat gue pribadi ya, gue ngena. Sebenarnya dari semua lagunya GJ, karena dia udah tahu setengah hidup gue, puberitas gue, setengah hidupnya dia sudah mengenal. Karena gue mengenal dia tuh dari umur gue 24 menuju 25 lah. Jadi kan sekarang gue udah 34 ya, berarti intinya mah udah setengah lah ya. Dan lagu-lagunya dia tuh hampir masuk ke dalam pikiran gue, dan kayak masuk kayak gue relate lagi nih sama nih lagu. Tapi lagu yang Curiosity itu sangat amat ngena. Sama jujur, believe it or not, lagu gue tiap gue mandi, lu kan kalau lagu lu mandi kan si ini ya, apa? Siapa bandnya? Apa? Passion Fruit. Passion Pit. Passion Pit kan. Where the Sky Hangs. Yang berlalu demi Tuhan. Tapi itu seru. Gue setuju ya. Bukan being narcissistic, enggak. Tapi karena gue look up to the producers-nya. Karena secara musik gue suka banget itu juga berlalu. Tapi itu asli. Karena iya itu kayak gue inget banget pertama kali itu hasilnya jadi. Dulu kan gue sering banget ya motoran, tapi bukan gue yang bawa. Jadi ojek online. Iya, ojek. Gue dengerin itu enak banget, Kak. Sambil jalan terus lihat kanan kiri, gila suara drama Kak Widi. Gue pernah sampai ininya Kimu, alirannya Kimu.
yang Iya, ya gue detaknya Kak Iyup. pulang naik, kalian cobain deh. Gue turun dari MRT malam-malam pulang kantor, terus naik Gojek kan. Gue pakai apa? Gue dengerin tuh berlalu. Lu lewat jalan Citos kan, kalau lu mau ke Pejaten kan ada flyover gitu kan. Tuh di situ kan kelihatan tuh gedung-gedung dari TB Simatupang itu. Gue sampai gini cuy, ih seru ya dengerin lagunya, demi Allah gue nggak bohong. Gue the lyric itself itu juga hits home di gue karena gue lagi menyampaikan ke orang yang sangat-sangat gue kasihi. Iya. Itu kan itu abang gue. Buat abang gue ternyata kena ya sama kakak gue yang satu ini juga. Itu lumayan kenal loh. Karena gue juga kan jadinya satu. Yang lalu biarlah berlalu. Ya, stop di situ. Oke. Ya walaupun pada saat kita bikin produksi, ya. Ada siapa yo? Bener. Memang agak kontradiktif ya teman-teman ya. Ada siapa yo? Nah, tapi kalau misalnya, udah, stop. Oke. Tapi gue nanya deh, yang liriknya lo buat itu ada berapa lagu sih? Gue nggak pernah nanya lagi. Pokoknya kalau semua gue udah terlibat produksi. Jadi gini, kalau Dia Tak Cinta Kamu kan lagu Mbak Dewi. Luka Yang Kecil itu lagunya Kak Abdul dari Abdul and Coffee Theory. Terus Luka Yang Kecil itu Kak Lava Pratomo. Oh, Lava. Terus ya. Jadi itu lagu yang udah ada demonya, tinggal udah ada musiknya, tinggal gue nyanyikan, gue recording gitu. Terus adalah keempat itu Setia kan. Nah, Setia ini gue pikirnya gini, karena ini adalah lagu recycle, waktu itu gue minta sama Universal, boleh nggak ada workshopnya? Karena maksud gue gini, ya takutnya nanti ada bukan adanya apa-apa, enggak. Itu emang dari mereka. Dari mereka aja, lo bawain ya lagu Setia Jikustik, mau nggak kayak gitu. Gue mau, tapi gue minta request untuk boleh nggak ada workshopnya sama produsernya, sama arrangernya. Jadi sama Kak Niko Feriandi yang arranger ini juga, Dia Tak Cinta Kamu juga. Jadi akhirnya kita ketemu di studio, bikinlah dari scratch gitu. Karena menurut gue kalau misalnya ini sudah recycle kan lagunya Kak Pongki, Jikustik sudah pernah bawain gitu. Dan lagu Setia siapa sih yang nggak tahu gitu se-Indonesia ini. Nah, gue pengen karena ini recycle gue, at least ada nyawa gue lah. Nah, kalau ada nyawa gue berarti kan enaknya pakai dari ibaratnya bareng-bareng nih sama arrangernya, yuk bakal jadi kayak gimana. Kira ada itu. Jadilah itu juga gue suka sekali sama Setia dan puas lah dengan hasil Kak Niko. Memang Niko Feriandi terbaik vibe-nya. Gitu. Jadi bikinlah si Setia itu. Terus abis itu barulah eranya masuk ke Hold On. Nah, dari Hold On ke belakang itu saya sudah dengan songwriting-nya udah masuk, notasi sama lirik. Yang mau bikin lagu boleh loh sama artis saya ini. Siap, laksanakan. Oke, kalau nyanyi. Nah, sekarang gue nanya nih. Ini fun fact juga sih sebenarnya. Gue nggak tahu. Gue udah pernah share ini ke orang-orang terdekat gue terutama. Tapi gue pernah nangis. Gue tuh sering banget. Ya maksudnya ya namanya juga satu tim gitu. Sering lah dengerin GJ nyanyi, segala macam. Tapi gue nangis pertama kali itu gara-gara Bian sama GJ itu itu musikalisasi puisi ya namanya. Ya, itu tuh gue kayak ya kan. Jadi gue sampai detik ini kadang kalau gue lagi bengong, terus kayak kalau sambil kerja dengerin musik yang kayak rame gitu kan kadang pusing ya kalau lagi dapet pressure dari kantor gitu. Kadang gue dengerin lagu musikalisasi puisinya itu di YouTube LSPR apa Binus gitu, gue lupa. LSPR kan, yang Biannya masih kurus banget, yang rambutnya masih jebrek gitu. Terus gue denger kita udah jadian apa masih PDKT ya Bi ya? Kayaknya lu masih PDKT deh Bi. Udah ya? Udah ya? Udah jadian, emang udah jadian Bi? Udah ya itu ya, iya udah. Emang udah? Udah benar. Itu bulan apa ya? Ya gitu lah, nanti kita cek ya. Februari 2007. Lu ngasih demo ke gue yang udah masternya itu. Ingat kayak lu mau ke Bali dulu mau sama Rani. Lu kirim itu siang-siang. Itu gue inget banget. Februari 2016. Belum, Bi. Februari baru 2016. Dekat. Itu baru dekat. Februari kita kan Mei baru. Ya, Februari 2016 karena kan ada kejadian yang itu kan. Karena gue hafal. Nah, pada saat lu bawain yang di Galeri Indonesia Karya. Iya. Nah, itu pecah tuh gue. Dari sekian lagunya Gloria dinyanyiin pada saat itu, yang paling pecah ketika yang sama Bian sama GJ yang bikin musikalisasi puisi. Terima kasih. Percaya apa enggak,
gue download itu di YouTube, gue gantiin .mp3. Kenapa? Karena yang lu kirim itu hilang di handphone gue. Karena handphone gue kecopetan kan. Yang gue hilang. Akhirnya apa? Ya udah gue download. Terus kata Rati pernah gini, lu kenapa nggak minta aja sih kak masternya? Iya juga ya. Ya kan tinggal minta. Iya juga ya. Nggak usah latih dah. Nggak apa-apa. Nggak ada momennya, nggak ada gitu. Iya kan, tapi kan seharusnya gue juga bingung kenapa lo ada dulu tuh banyak gak enaknya, sekarang banyak enaknya gue rasa langsung gitu, enggak jadi. Bener dong. Iya sih, ya kan. Tapi itu dulu, ya itu yang gue juga nggak, sampai sekarang gue masih nggak ngerti sih. Kayak kadang kalau sama GJ tuh, tapi kalau lu ngerasa gue udah enakan, itu nggak tahu. Sekarang tuh gue masih sungkan. Langsung enggak, karena kan apa ya? Kayak kalau kayak ngundang lu ini nih di sini, itu tuh gue gimana ya, mau nanya apa, semua orang juga tahu gue siapanya elu gitu kan. Masa iya sih Kamita nggak ngerti, masa iya sih Kamita nggak tahu gitu kan. Mau berbagi-bagi sama pemirsa Namu. Iya, kasarannya kan kayak gitu kan. Jadi namanya juga nanya mulu, nanya aja. Terus kayak awkward gitu loh, kayak di gue kalau di balik layar yang tadi gue bilang, gue tuh nggak pernah ngobrol kayak gini sama dia. Iya, sepanjang ini ya. Ini termasuk paling panjang sih. Biasanya yang kita bahas ya, kalau nggak problema dan problema ya. Betul, even curhat-curhatan aja tuh jarang kan. Maksudnya kayak, gue ada masalah apa kak? Dan kita nggak sesering itu, seintens itu ketemu. Jadi paling ketemu, terus abis itu lu udah harus langsung pulang lagi. Iya. Ada nih kita seharian pernah di Jogja waktu itu. Udah dia sama dia, gue sama gue, udah gitu aja, udah di kamar diem-dieman, gak ngobrol. Makanya ini kenapa gue kali ini gue awkward, karena gue tahu gue harus ngomong lagi banyak banget, mana nggak pernah ngomongin apa, semuanya juga gue tahu gimana nih gitu. Terus tahu gue dari kemarin bingung. Tapi ya bener sih, ya mau nggak mau kan. Iya, kayak tadi gue baru tahu, lu juga baru tahu. Iya. Terus jadi refresh memory lagi, seru sih. Tapi seru sih. Thank you ya nanya. Tapi gue nanya nih sekarang. Ya. Kan kok kayak takut gitu, nadanya kayak gue tanya nih sekarang gitu. Sekarang kan lu udah fokusnya, kita sama-sama tahu lah. Nyanyi nih sekarang kan lu udah fokus nyanyi gimana ya? Lu udah fokus sama bayi, ya kan? Tapi kan lu ada hal lain. Nah, yang lain ini adalah restoran atau coffee shop lo yang namanya unik lah. Bagi karena teman-teman gue nanya, si GJ punya coffee shop namanya apa, Mit? Mendadak gitu, ya kan? Iya, itu karena aja masih masih gitu. Karena si Alia sama Liana suka gue waktu awal-awal coffee shopnya GJ dong gitu. Namanya apaan, Mit gitu? Mendadak gitu. Karena emang gue pas signbox dipasang, ada anak-anak itu naik motor kayak dibaca gitu. Teriak-teriak. Tapi itu gitu, unik banget sih. Itu gimana sih? Ya karena gini, jadi awalnya kan pandemi itu. Sebenarnya nggak mau bikin ada offline store-nya. Dulu kan karena kita kan pandemi 2020 tuh. Bingung dong, industri kreatif apalagi musisi dengan perpanggungan tidak ada dan lain sebagainya. Jadi darurat tuh satu waktu itu gue kan apar tuh dekat Pancoran tuh, Rati sama Citra sama Bang Will udah tuh sama Bian. Terus gue mikir, guys ini kita gimana ya gitu kan, yuk kita musisi semua tuh. Karena kan Citra pintar masak, Rati pintar masak, udah tuh abis itu iseng bikin ini aja kali ya, nasi kotak. Maksudnya uang kas yang kita punya nih, uang kas lagi ya, uang tabungan yang kita ada seenggaknya muter kayak gitu, adalah profitnya lagi. Karena kan kita nggak tahu nih, baru sekali ngadepin pandemi kayak gini, nggak tahu akan sepanjang apa. Gila sih kalau inget waktu itu ya. Nah terus waktu itu kan lagi bener-bener karantina kan, akhirnya izin lah karantina di apartemen itu juga. Jadi sekalian kita ngeramu, kita mau bikin apa. Lu sering banget tuh bikin story di situ tuh. Keluar. Adegan boba tumpah tuh di mana? Nggak, boba tumpah itu di rumah. Tapi akhirnya karena itu punya hubungan baik dengan si tempat boba dong, Xingfu Dang itu, akhirnya dikirimin waktu itu. Lagi di Pancoran. Enggak, lagi di apartemen. Itu dikirimin. Tapi kalau tragedi boba itu di rumah. Nah udah akhirnya dari situ keluarlah. Udah terus pas ngeramu kita mau bikin apa? Namanya apa? Gitu. Nah kita bikinnya akhirnya dealnya kayak nasi box gitu, dengan berbagai topping lauknya lah. Akhirnya namanya apa ya?
wah mendadak aja deh gitu. Jadilah kayak mendadak, tapi waktu itu mendadak masak awalnya. Oh, ada 2. Enggak, udah mendadak masak doang. Oke. Waktu itu karena kan kita mau nasi box doang. Iya, gue inget tuh gitu. mendadak masak sama ada Udah, satu lagi sih. udah sampai udah boxnya udah ada, udah foto waktu itu. Fotonya juga di Pejaten di tempatnya sekarang. Udah abis itu tiba-tiba kan namanya kita belum pernah tahu pandemi kayak apa ya, ternyata semakin parah kan waktu itu. Jadilah sementara 2 anak ini adalah 2 anak perantau. Rati sama Citra. Rati harus ke Lampung, Citra harus ke Bandung karena kan pasti keluarga orang tua khawatir lah. iya khawatir, ayo pulang-pulang. balik sini. Rati juga Poyenya juga lagi sakit juga kan ya kalau nggak salah. Gitu. Waktu itu belum ya? Poya belum sakit ya? Waktu itu Poya belum sakit. Sudah abis itu udahlah ya nggak mungkin dong gue larang. Nah si ini nih ibunda saya itu adalah orang yang paling nggak bisa dijanjiin sama nggak bisa diomongin. Kayak waktu ini kan udah ketahuan nih karena kan gue udah izin karantina, bikin produk apa segala macam, research produk research apa lalala gitu, test food. Akhirnya tiba-tiba nggak ada, gue nggak ngasih tahu juga kan. Tiba-tiba nggak ada tuh nyokap gue nyeletuk akhirnya. Kamu nih ya mau ngomong doang gitu. Si cancer ini kepercik dikit dong kayak oke. Gimana padahal bukan maksud aku tapi kan keadaannya begini gitu. Udahlah akhirnya gue meeting lagi tuh, online meeting. Waktu itu kan semua kita video call online, semuanya serba online, nggak ada tatap muka kan. Akhirnya gue telepon, gue tanya ini orang tua gue karena kan sudah mereka tahu udah keluar modal untuk beli makanan untuk apa, jadi mereka nanya gue ditanya lagi nih sama nyokap sama bokap, gimana serius nggak? Karena kemarin udah itu kalau mau serius dijalanin, nggak setengah-setengah. Gue ngomongnya ke gue bukan ke Cibut tuh Citra sama Rati. Udah akhirnya gue cerita gimana guys, kalau lanjutin pada bisa nggak kayak gitu. Tapi gue juga nggak berani untuk nge-push karena kan ini udah ya pandemi, situasinya genting, keluarga yang dimana menurut gue keluarga tuh nomor 1 gitu. Jadi nggak memaksa ya guys gitu. Bilang yuk kalau lanjut gue belum bisa semua pada bilang gitu. Pada belum bisa, ya udah akhirnya gue di situ lah gue izin. Ya udah gue kalau jalan sendiri nggak apa-apa nggak kayak gitu. Gue jalan sendiri. Akhirnya jualan deh sampai sekarang. Mereka sudah ya udah nggak apa-apa. Dan gue benar-benar kayak tidak menutup kemungkinan untuk kedepannya akan seperti apa. Kan kita nggak ada yang tahu pandemi. Akhirnya gitulah. Jadi intinya kayak mendadak tuh akarnya dari mendadak masak bareng Citra, bareng Rati, bareng Bian waktu itu di ini test food juga, bareng Mas Adi. Iya, ada Mas Adi. Bareng Bang Will, udah. Akhirnya jadi yang nasi box, jadinya tadinya mau bikin dapur dadakan pas gue jalan sendiri. Terus bikin dapur dadakan. Jadi sama Abel juga, sama ada Kak Eja juga waktu itu. Karena gue maunya yang ada at least ada pengalaman dunia background F&B, ada yang finance buat jagain gitu. Ternyata ya tidak mudah ya untuk membuat sebuah bisnis, teman-teman. Iya, betul. Tapi syukurnya masih ada si mendadak ini sampai sekarang, dan gue bersyukur itu ada karena lebih ke apa ya? Ke anak-anak yang bekerja di sana. Terus jadi wadah, gue juga jadi belajar untuk how to manage people kan gitu. Tapi justru gue lebih ke antar jiwanya nih Kak, yang gue seneng. Karena ketika menghadapi sebuah problem, si cancer ini. Iya. Tapi ya, karena gue pengennya gitu. Jadi kayak gue pengennya, gue percaya kalau tempat kerja itu lo gak happy, jadinya kemana-mana gak happy. Iya, the result sama produknya, the service juga tidak akan bagus gitu. Itu yang selalu gue bilang sama anak-anak. Jadi lo kalau ada apa-apa lo cerita gue. Lo bahkan kalau dapet job opportunities di luar yang memang ya karena kan jenjang karir di tempat gue apa sih paling gitu. Jadi kayak emang stopan aja gitu. Kalau lo nyaman, bagus, seneng, ayo berkembang bareng-bareng. Tapi kalau lo ada job opportunities, opportunity yang lain, ya opportunity di luar yang lebih menunjang untuk jenjang karir lo, ya why not? Tapi makanya open aja gue, karena gue lebih jadi ada one man notice, jelas apa segala macam. Nah udah, jadi gue sama anak-anak gue sekarang senangnya kayak gitu, happy ngeliat mereka berkembang, ngeliat mereka ada yang udah, Kak aku ngelamar kerja boleh nggak? Karena aku pengen explore di PR, pengen apa.
seneng gitu kan. Dan Iya. sampai sekarang pintu itu masih terbuka buat mereka, dan mereka juga happy untuk datang bertamu. Jadi mereka ada sense of belonging di Mendadak dan si Tuesday itu. Nah, nih ya guys, nih gue kasih tahu aja. Jadi banyak sebenarnya teman-teman gue yang nanya, kayak ada beberapa orang malah karena mungkin CP Instagram lu kan masih nomor telepon gue, bukan masih, emang nomor telepon gue. Nah, banyak yang nanya kayak terutama teman-teman deket gue, kenapa gue nggak involve di Mendadak gitu. Karena satu, background gue tuh agency. Sebenarnya lo juga involve kan? Tapi gue paling ya beberapa lah, tapi nggak yang kayak bener-bener mendalami si bukan kuliner, restorannya GJ ini, karena emang satu, gue bukan bidangnya di situ, kedua gue udah bilang sama Ratih, itu kan ada Ratih, gue nggak ngerti lagi hal-hal yang kayak makanan, UMKM lah bahasanya ya, maksudnya gue nggak paham karena nasi box gitu-gitu kan, nggak paham lagi. Even nyokap gue jualan kue basah dan segala macam, gue tuh nggak pernah tahu kulineran gitu tuh, gue nggak pernah tahu. Jadi gue nggak pernah mau involve gitu. Gue bilang kayak daripada gue so tahu, udahlah nggak apa-apa, gue bilang gitu. Jadi kayak yang nanya kenapa gue nggak involve, bukan kita udah nggak kerja bareng, bukan, tapi bisnisnya si GJ di luar penyanyi dan KOL, sama penyanyi ya bisa rananya ke gue gitu. Kadang kan ada aja yang kayak waktu itu pernah awal-awal ya, Mit, menunya tuh apa aja, kayaknya gue nggak tahu, saking sudah karena dia gitu lah, lu udah nggak sama GJ kan. GJ ya sama aja kayak gue udah lama, misalnya gue nggak ngepost apa-apa sama Rani juga bilangnya kayak dipertanyakan gitu kan. Jadi gue kadang, hai teman-teman, kalau satu bukan berarti kita itu yang suami istri aja, kadang satu di mana gitu, apalagi yang berteman. Jadi kayak PA-nya sama sama PA-nya dia profesional tuh beda. PA-nya dia ada dibentuk sama PA-nya gue, PA dia khusus nyanyi sama KOL itu di gue, karenanya kan mirip, bukan pekerjaan gue sama KOL itu kan sama ya, jadi makanya akhirnya beda tuh untuk kayak memperoleh informasinya lah ya, kontak personnya beda. Betul. Nah, apalagi sih Tuesday ini, Tuesday juga sama, walaupun itu kan komunitas komunitas nyanyi lah ya. Kayak lo tuh, yang gue suka dari Tuesday ini, programnya dari GJ sama Bian adalah mengajak adik-adik atau adik-adik, aduh lucu sekali dia ngomong adik-adik. Adik-adik dan teman-teman. Gue bilang kurang-kurangin sih Kak. Kayak gini, gue juga manggil lo Kak, tapi iya dong. Tapi kalau adik-adik adik-adik nanya mulu, kebiasaan gitu. Iya. Gue tapi nggak tahu ya itu dari mana ya adik-adik. Membuat lo jadi kayak lo udah mau gini. Di kantor saya hampir 80% itu Gen Z semua. Semua orang manggil gue kakak. Iya. Berarti yang ngajak kawan-kawan. Ya udah, oke, kawan-kawan tuh, hai kawanku. Kayak semua orang yang emang kalian hobi banget musik, kalian ngerti banget musik, kalian pengen banget dilihat musiknya sama komunitas musik yang lain, bisa banget datang ke Mendadak, ya kan? Kayak ya di sana emang setiap hari Selasa namanya Tuesday. Jadi itu juga sesuatu yang, jadi namanya juga yang mendadak, itu sepertinya lebih ke doa ya, gitu, bahwa tidak direncanakan secara benar-benar matang dari A sampai Z, benar-benar serba mendadak, lahirnya mendadak. Nah, Tuesday-nya pun seperti itu. Tapi setidaknya sudah pernah netes kenapa terinspirasi jadi ada si Tuesday setiap hari Selasa ini. Karena waktu itu pas lagi 17 Agustusan ngumpul nih. Tapi kan kalau satu area yang panjang, dulu kan kita coffee shopnya cuman kayak ibaratnya garasi dalam, luar, sama lorong depan, sama atas kan. Nah, yang area dalam tuh ruang tengah, karena itu kayak rumah gitu. Kalau yang teman-teman nanti mau datang ke Mendadak, itu kayak rumah vibe-nya. Jadi yang pas di tengah itu, ruang tengah yang lowong itu, kita nggak termasuk tuh coffee shop. Tapi waktu itu dadakan lah, karena baru ada servis keyboard, terus kita baru ada ampli juga lagi ditaruh di situ. Akhirnya dipasang lah mikrofon sama keyboard tersebut. Nah, 17 Agustus kita ngundang ya udah teman-teman kita aja yang kita kenal, tapi beda-beda circle dong.
pada saat itu 17 Agustus gue lihat vibe-nya mereka setelah lomba apa segala macam, nongkrong ngobrol terakhir, akhirnya adalah yang nyanyi gitu. Oh, Nah, ini begitu tuh yang rame-rame yang gue pakai baju pramuka 2 Iya, tahun itu lalu. Nah, 2 tahun lalu dong. Tahun lalu mah revolusi ya nama acaranya. Kalau tahun lalu lagi pesta rakyat ibaratnya di Pramuka tuh gue ada kan kita Iya. foto bareng ya. Emang Iya. itu belum lahir ya? Itu belum. Belum. Dari situ akhirnya kita satu perform, tiba-tiba nih satu ruangan yang lagi beda-beda circle lagi pada ngobrol, lagi pada nyebat dan lain sebagainya, itu tiba-tiba diem dan menyaksikan, menikmati pertunjukan apapun yang disuguhkan ke depan. Dari situ gue ngeliat, misinya nih ruangan nih, akhirnya udah gue bilang istilahnya puitisnya sudah menemukan detak jantungnya gitu. Dari situ akhirnya gue tahu bahwa ruang tengah ini adalah mungkin adalah wadah untuk kita mengapresiasi talenta, apresiasi karyanya, karena kita fokusnya Achievements Day itu adalah kita sebutnya Artist of the Week. Jadi pada minggu itu akan ada Artist of the Week, bisa 1, bisa 2 gitu ya. Tergantung memang deal-dealannya waktu itu seperti apa mereka daftarnya. Fokus pada mereka dan karyanya, karena menurut gue kita tahu pada saat ini susah banget teman-teman musisi apalagi yang aspiring ya masih benar-benar mau menjajaki dunianya, masih mau merasakan, mengeksplor, tapi mereka tuh nggak punya wadahnya. Karena balik lagi mau masuk festival, mau masuk event, itu lagi. Tapi nggak bisa disalahin. Di situ kan ada namanya juga bisnis. Brand pasti butuh crowd, ya kan, butuh quantity. Dan ketika ya pasti dengan gue budget sekian, gue bayar sekian, udah bisa datengin orang banyak kayak gitu. Ya, karena kan mereka profit based kan gitu. Nah, dengan gue melihat kondisi ini, akhirnya juga makin banyak nih di tempat-tempat lainnya kayak Mbak Endah, Mas Resa juga ada dengan komunitas Earhouse-nya Earhouse di Pamulang ya. Di Pamulang, kios Ojo Keos juga di Lebak Bulus. Dan masih banyak lagi nih program-program lainnya. Mas Igun juga ada bikin juga akhirnya pokoknya semakin banyak lah gitu. Antisipasi Mas Igun. Akhirnya arah banyak yaitu ibaratnya daripada kita tidak dapat panggung, kita buatlah panggung sendiri. Jadi dari komunitas untuk komunitas itu sendiri. Jadilah setiap hari Selasa Achievements Day start dari jam 7. Kalau teman-teman mau datang untuk mensupport teman-teman musisi karena banyak sekali, dan itu so far dari seluruh Indonesia ya, karena dari Makassar udah pernah ada yang manggung juga. Betul. Dari mana lagi, Bi? Bali udah ada yang manggung juga di situ. Nah, dari mana? Lampung. Oh ya, iya benar, dari Lampung juga udah ada. Jadi Aceh juga ada ya tuh. Ya, karena lebih Bapak Irsabian ya, lebih menghandle Achievements Day. Ini mendadak yang belum tahu lokasinya di mana? Lokasinya ada di Pejaten Barat Raya nomor 12. Pokoknya nih kalau kalian patokannya tuh pokoknya dekat Pejaten Village. Iya. Sekarang udah ganti loh Pejaten Village namanya. Iya, namanya apa? Apa The Park ya? The Park ya? Iya. The Park. Nah, itu kalian bisa ada mapsnya juga sih, namanya mendadak juga kan. Itu kalian bisa search. Udah tinggal di Google aja, di Google mendadak. Instagramnya ada @mendadak. Nanti ada di sini juga boleh. Nanti namanya ada di sini. Mendadak kopi kalau nggak salah ya. Gue lupa soalnya yang akun yang gue bikin mendadak hilang. Gimana ya? Nanti Nadia tolong di sini ya. Mendadak gede banget nih. Main gitu ya, langsung dikasih ini. Sini. Tapi kalau misalnya ternyata nggak kuber nih editannya, kalian bisa cek aja tadi ngikutin kata aku mendadak. Ya pastikan jangan nambah-nambahin kerjaan. Nggak apa-apa, itu challenge sebagai editor. Benar bisa. Semangat Kak editor, we love you. Nah sekarang gini ya. Gitu. Nanya deh, ngomong-ngomong gimmick kayak gini ya. Kenapa? Nah, lu tahu ini dari mana? Sedih ya. Dia, ini momen-momen sedih nih. Ya enggak, gue sedihnya karena kayak udah kepala 3 gue nggak tahu ya dunia ini gimana. Gue tahu gini tuh ya udah cuma dari real, tapi gue nggak ngerti itu konsepnya akarnya dari mana. Dulu aja yang paling mau tahu Cemil.
Gue bilang ini apaan sih Cemiu orang-orang sebenarnya kayak udah lama. CMIW itu apa sih cemiu. Sebenarnya udah lama. Gitu gue kira. Itu tuh sebenarnya kayak FYI, jadi bahasa kantoran aja. Cemiu tuh CMIIW gitu. Enggak, ternyata ada singkatannya kan. Correct me if I'm wrong. Itu udah lama sebenarnya. Ya kalau salah koreksi ya gitu. Tapi FYI aja. Nanya nih. Ini kan udah kepala 3 ya? Ya. Kepala 3. Berarti di mendadak itu lu punya karyawan ada berapa? Karyawan ada totalnya berapa ya? 13 ya? Ih, bener gue ya? Keren lagi brain fog lagi. Enggak. Iya, keren. Soalnya tanggal 28 habis gajian anak-anakku. Oke, ada 13 orang. Yang paling muda umur berapa? Bentar. 13 udah termasuk tim marketing juga gak? Belum ya? Berarti 15. Sama si siapa aja sih? 2 lagi? 15 penghuni gelapnya lu sama Nanda lah. Oh iya juga. Penghuni musiman. Iya, tapi kan ada Rivo Meranti. Iya benar. Oh iya, dan sobat-sobat kita. Iya, ikut membantu karena kayak kasihan banget nih gitu. Kasihan karena balik lagi ya. Ini juga yang lagi kemarin kalau ada dari banyak kan tempat usaha yang mensupport visi kayak gini. Iya. Karena jujur saja teman-teman susah sekali untuk ibaratnya berarti make sense nih untuk yang profit ya secara brand apa segala macam ya mereka ngejar profit karena itu sesuatu yang pasti. Kalau kita kan rata-rata tidak pasti, tapi di situ justru challenge-nya bagaimana kita bisa mengerahkan jadi lebih kolaboratif sih, bekerja sama untuk ayo dari segi bisnisnya harus bisa pelan-pelan kita harus bisa untung nantinya benar nanti harus bisa untung dan dari segi untuk mensupport visinya, mensupport musisi dari talent tersebut juga bisa pelan-pelan ayo semakin jaya gitu. Semangat deh. Ya karena yang gue seneng banget adalah kenapa gue seneng banget ya akhirnya menemukan lagi jiwa gue dan semangat kembali di mendadak melihat itu kolaborasi yang lahir dari orang-orang yang awalnya nggak kenal jadi kenal di situ terus jadi karya. Tapi serius deh guys, kalian kalau yang jiwa social butterfly-nya tinggi, kalian nggak harus loh. Iya sih. Tapi kalau gue ya mungkin karena gue udah tua juga sih. Kemarin karena gue lagi banyak kerjaan, gue lagi banyak pressure. Gue tuh ngapain ya? Pokoknya gue ada bareng lah sama Bian waktu itu, terus lagi ada acara tuh pas hari Selasa. Terus gue kayak rame banget cuy, rame banget, bener-bener rame. Terus social butterfly gue udah habis, gue udah nggak siap, gue udah nggak wah udah serame itu akhirnya gue memilih pulang kan kayak gue pulang ya acara belum selesai. Nah jadi kalian kalau kayak setiap kali lo kerjaan kayak gitu emang pasti lo selalu pulang sih. Tapi benar guys kalian kalau nih buat Cia, Ae nih, Mas Rio, pokoknya siapapun yang ada di sini kalau misalnya kalian mau datang tiap Selasa mau nyanyi-nyanyi singelong karena biasanya even udah acaranya beres terus si teknisi apa ya namanya soundman-nya masih ada itu kalian mau mainin keyboardnya mau mainin gitarnya emang kalau misalnya gitarnya ya itu tuh boleh jadi kalian tuh sebenarnya intinya kayak se fluid itu sih tempat itu. Kayak, jadi kalau emang pada saat itu emang udah harus closing ya udah tapi kalau ternyata gue sama Bian masih bisa nongkrong di sana sampai malam ya itu bisa karena kan kita sendiri yang closing anak-anak kan tetap pulangnya tepat waktu ya anak-anak tuh maksudnya teman-teman yang kerja baristanya gitu-gitu ya tapi kalau iya, nongkrong itu ngobrol. Nah, makanya kenapa gue bilang harus punya social butterfly. Iya sih. Tinggi. Lo nggak harus jadi orang itu karena di itu pasti kalau lo ketemu sama gue sama Bian, mungkin bisa dibilang kita kayak kutu loncat gitu. Kayak tapi dari sini. Karena gue tahu mungkin nggak semua orang bisa dengan punya energi pada hari itu untuk halo, gue minta untuk kenalan gitu. Padahal sebenarnya gue pengennya tempat itu mendadak sendiri dan Tunesday-nya sendiri. Kalau Tunesday kan memang fokusnya di musik ya. Tapi itu sendiri bisa menjadi jembatan wadah dan jembatan untuk orang-orang ya bersosialisasi gitu. Karena gue percaya industri kreatif itu nggak cuma seni doang. Iya betul. Gitu. Agensi juga nggak berdiri agensi doang sendiri gitu agensi. Jadi semua tuh pasti ada berkesinambungan dunia kreatif itu. Jadi gue pengennya satu ngenalin ke satu,
kita nggak ada yang tahu pernah akan jadi Gue apa. soalnya gue ngalamin. Jadi waktu ada musisi Makassar, gue orangnya yang gue bisa kategorikan gue tuh kalau misalnya kalau udah capek kerja gue nggak bakalan banyak ngomong. Tapi ada musisi dari Makassar ini pada saat selesai beres, kayak lu nggak ada deh waktu itu. Kayak lu lagi nggak ada. Gue sama Rivo doang soalnya. Itu akhirnya kita kenalan. Gue sama anak-anak musisi Makassar gue kenalan, ada dua yang drummer sama yang keyboard di situ, siapa namanya? Ya pokoknya dua cewek itu. Waktu Kiko. Bukan Kiko. Siapa sih? Azima kan ya? Ada yang satu drummer yang juga dari Jogja ya. Dia orang Medan tapi orang Makassar apa orang Medan gue lupa pokoknya. Gue akhirnya kenalan itu. Padahal gue udah lagi drain banget tuh, gue lagi capek banget. Tapi akhirnya ya karena Tuesday itu gue akhirnya punya banyak kenalan yang di luar, yang gue nggak bakalan punya teman baru lah karena udah umur segini kan, gue nggak mungkin dapet kenalan yang di luar pekerjaan gue, tapi ternyata gue dapet gitu loh. Karena gue percaya sebenarnya kayak kita di ruangan hari ini baru ketemu, tapi kan sesama manusia jiwa ke jiwa yang ngobrol lo bisa ngobrol aja. Bener. Tinggal ada yang mau apa ya. Kalau misalnya emang ternyata aduh gue nabrak nggak bisa ya itu kan balik lagi kalau cabut bebas, pindah meja bebas, kayak gitu, ngindar bebas. Tapi seenggaknya ada tuh nyeletek pertama kayak kenalin gitu juga. Pasti juga Rivo kenalin kan waktu itu, Kak kenalin nih Azima, ngobrol di situ. Karena pasti sama manusia pasti akan ya kayak itu kayaknya nggak ada deh. Gue cuma sama Bunda Tika, Rivo sama si siapa ya satu lagi gue lupa. Ray sama Ray, iya benar. Nah balik lagi nih, lu kan punya anak, bukan anak bos sih, punya tim 13. Anggaplah 13 lah. Yang paling muda umur berapa? Ingat gak? Paling muda tuh ada 19 ya? 20? Lupa. Ya, lebih masih kuliah. Masih kuliah. Ada yang lagi kuliah. Nah, itu kan umur-umur ini ada yang baru mau resign karena dia mau lanjut kuliah di Jerman. Siapa? Java. Oh iya. Java. Ya Allah, keren banget. Rencananya iya. Nah, udah kalau kayak gitu-gitu kan makanya kita support. Okta juga. Ya, Okta udah resign. Iya, makanya gue seneng. Pokoknya intinya ya kalau orang lain sukses mah ikut seneng gak sih? Iya. Ya fairnya kalau kita secara perusahaan ya lo profesional aja lah. Notice, bantu transfer kerjaan yang benar. Nanti kalau sampai ada anak barunya serah terima kerjaan, ajarin. Tapi gimana selama ini kerja yang PDDD Gen Z ini? Lo ngerasa gimana sebagai, kalau gua kan POV-nya sama karyawan. Kalau lo kan owner ke mereka nih gitu. Lo melihatnya seperti apa sih? Ya, mungkin gue melihatnya ada beberapa temen gue dan kenalan gue dan keluarga juga yang sebenarnya udah jitak kepala gue, kayak ibaratnya lo tuh nggak bisa deh, kayaknya lo nggak bisa bisnis deh gitu. Ibaratnya lo terlalu dari tadi kan kayak gue lebih ke quality dari conversationnya. Karena gue percaya, let's say misalnya gini, datang saya dia terlambat terus atau apa atau apalah ada trouble atau mukanya cemberut, pasti kan ibaratnya secara profesional secara bisnis kayak sorry banget lo nggak bisa bawa energi nih gitu dong. Ibaratnya capit cancer gue pasti ngomongnya gitu. Tapi gue ngerasa ketika gue tegur gitu, satu bisa jadi dia bete banget seharian malah makin parah. Terus kasih energi ke kerjaannya juga. Segimanapun memang udah job desk dia harus tetap profesional gitu. Jadi gue lebih ketika ada waktu, kalau gue lagi marah banget, kecuali itu urgent banget ya, pasti kan harus dia lakukan saat itu juga, berarti gue harus ngomong gitu, urgent. Tapi abis itu pasti gue bahas lagi. Tapi kalau misalnya kayak cuman dikit gitu doang yang kayak gue agak ganggu nih energinya, ibaratnya agak kurang, itu gue tahan. Karena kalau gue lagi emosinya lagi naik, takutnya keluarnya ngomongnya gak enak. Iya gitu. Jadi gue tahan. Ketika gue udah agak adem, baru gue ngomong. Atau memang ada sesi evaluasi, ngomong one to one, dia pengen nyampein apa ke gue pengen nyampein, itu selalu kita kasih wadahnya itu. Jadi emang dari lu ada communication, yes. Jadi gak cuma dari gue ke anak-anak, tapi anak-anak juga bisa ngomong apa aja ke gue, apa yang mereka pikirin, apa yang mereka rasain, apa yang kayaknya mereka ide juga gue pengen. Karena tempat tuh gue pengennya bisa menstimulasi ideas ya gitu. Jadi mereka juga berkembang. Nah balik lagi, jadi gue lebih akan mulai dengan pertanyaan, lo kenapa? Oh, lo solusinya kayak gitu. Misalnya gini, kasarnya lo lagi kenapa, lo lagi ngadepin apa? Karena ya nggak bisa dong lo tiba-tiba ujuk-ujuk gitu.
kalaupun dia capek dan dia nggak suka dengan lingkungan kerjanya dan apa, itu juga termasuk salah satu alasan kan. Gitu. Nah, untuk dia bisa ngungkapin ke gue bener apa enggaknya ya itu urusan dia. Tapi seenggaknya gue menghormati dia dengan gue nanya, lo kenapa? Lo ada apa? Oke, berarti ini sebenarnya ya permasalahan pekerjaan. Tapi menurut lo bisa nggak ngekelompokin kalau memang problemsnya DD Gen Z itu tuh kurang lebih mirip-mirip? Iya. Ada ya bisa. Tapi mereka tuh sebenarnya butuh diinin aja sih. Mereka itu kan sebenarnya kayak gue di persimpangan antara ya gue milenial ya masuk ya. Iya kan? Dia persimpangan dari antara ya generasi kakak gue dengan Gen Z ini gitu. Yang gue lihat dari mereka mereka cuma butuh kesempatan dan mereka lebih ekspresif kan. Lebih ekspresif, lebih bold, lebih berani. Sebenarnya kan dilihat tergantung lo mau lihat dari sisi mana. Kalau lo lihat dari sisi bold terus berani itu kan satu yang positif sebenarnya. Iya, betul. Ya, tapi tinggal ditakerin aja nih. Mungkin oke. Nah, jadi ada gue pernah menghadapinya juga. Yang gue lakukan adalah gue turun, gue ajak ngomong mereka, gue tanya, "Kemarin kamu kenapa begini?" Ibaratnya mencoba satu tanya kenapa. Iya, soalnya aku bingung, sakit hati aja misalnya dibilang ABCDE padahal itu by the way waktu itu bukan kesalahannya dia, tapi departemennya dia kalau nggak salah. Case-nya ya, contoh case-nya. Tapi pada saat akhirnya gue bilang nih, oke, bagus dong, ibaratnya dia kan sama temen-temennya bela. Ya, ibaratnya bela. Tapi gue bilang gini, tapi nggak semua tempat kerjaan ownernya akan datang tok nanya ke kamu kayak gini. Gue bilang gitu. Dan case-nya adalah kalau emang kamu belum tahu masalahnya apa pada saat ditegur, jangan ikut campur. Jangan langsung jawab dulu. Ketika kita kerjaan, lo nggak bisa satu tim lo nggak ada nih yang bisa nyelamatin lo sebenarnya gitu. Ibaratnya, "Kak, tolong dong." Ya itu semua di tangan owner gitu. Semua di tangan owner, di tangan atasan lo lah ibaratnya. Lo mau survive di situ apa enggak. Jadi gue bilang kalau misalnya lagi menghadapi kayak gitu, jangan langsung lo meletup dan lo tunjukin bener-bener emosi nyata lo yang lo rasakan pada saat itu. Tahu dulu masalahnya, tanya dulu, jangan lengkapin head lo gitu. Oke. Iya dong, karena ibaratnya gitu. Jadi lebih ke pengontrolan emosi dan di mana mereka buangnya tuh kadang masih belum tahu tempatnya gitu. Mungkin kayak gini kali ya, lo ada tapi solusi dari lo sendiri untuk kan ya problemnya Gen Z ini kan kurang lebih mirip-mirip gitu kan. Solusi dari lo adalah pendekatan melalui cara two way communication itu ya. Iya. Gue ajak ngobrol, gue tanya dulu, pokoknya alasannya kenapa. Kayak kenapa dia bete, kenapa dia ngasih vibe jelek gitu. Dan tidak langsung mematahkan, lo alasannya ini ya salah lah gitu, nggak bisa. Lo harus mencoba memahami dulu kenapa dia melakukan hal itu. Nice. Terus dari situ baru gue tuh kira-kira yang align-nya apa ya, balik lagi gue kebijakan pokoknya di sini tuh kan gue udah bilang kalau di tempat gue ya udah birokrasinya ya lo jangan ngelengkapin head lo gitu. Tapi gue juga kasih kiat-kiat di mana kalau lo proyekan, kalau gue kan anak proyekan dulu ibaratnya, proyekan tim, lo nggak bisa kayak gitu. Jadi lo nggak bisa langsung ya kecuali lo emang dibutuhkan kerjaan lo untuk melontarkan hal-hal kayak gitu, untuk brainstorming bareng itu kan beda ya gitu. Itu semua bisa lo tumpahin secara sorry saya telanjang bulat ibaratnya gitu omongan-omongan lo karena emang itu lagi dibutuhkan untuk pada saat itu. Tapi kalau beberapa saat tertentu kan lo nggak bisa beda case lah. Iyalah ibaratnya kayak jatuhnya apalagi angkatan lo pasti ngeliat ini kok kayak nantangin gitu. POV gue kadang suka kayak gitu memang. Nah akhirnya gue jelasin karena di mata kita itu terlihat seperti nantangin gitu. Oke. Itulah. Jadi sebenarnya dikasih kesempatan, ajak diskusi, tanya alasannya, pahami alasannya, koreksi, dan kasih kesempatan lagi. Oh, ada susunannya ya? Iya, kasih kesempatan lagi. Ada frameworknya lah ya kalau misalnya kayak ini problem. Tetap harus profesional dong, karena akhirnya gue kasih kesempatan karena gue believe everybody deserve a chance. Jadi gue kasih ini kan orang kalau ada niat nggak mungkin lah kayak balik telapak tangan gitu. Pasti ada perubahan lah, seenggaknya dikit. Jadi gue bilang kalau ada niat pasti kelihatan. Iya. Udah improve, berkembang.
selesai. Keren. Tidak sempurna, gue juga masih belajar. Gue juga belajar. Sama ternyata. iya sih, gue juga lumayan sih kayak karena kan ya misalnya junior di kantor gue emang banyakan Gen Z gitu kan. Maksudnya bukan junior doang ya, kayak semua orang teman-teman gue rata-rata Gen Z kayak belum lagi apa namanya cara komunikasinya dan segala macamnya itu juga susah kan. Kayak solusi-solusi yang kayak gini nih yang kayak oh ya udah berarti yang tadi susunan yang lu bilang itu sih penjelasan itu emang oh ya emang itu harus patut di apa ya diimplementasikan lah sebenarnya untuk si adik-adik ini memang mau untuk berkembang lebih baik dan cara mereka pun untuk memahami satu sama lain di dalam pekerjaan itu juga sama dengan pemikiran yang kita kasih lah. Pokoknya pas lagi koreksi kita harus jelasin alasannya. Ya. Sebabnya apa, akibatnya apa kalau lo ngelakuin itu. Oke deh kalau kayak gitu. Terima kasih Gloria Jessica. Thank you. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya bareng sama yang lain mungkin. Yes, terima kasih banyak Namu. Mungkin nanti Mbak Keje ada di sebelah sini ya untuk jadi hostnya. Bisa jadi kan? Bisa jadi kita berdua ya. Oh ya, jadi gue yang ditanya. Iya. Iya dah. Berdua. Terima kasih. Gitu aja terus. Ntar kita baru